Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kemarin kalian telah mengerjakan ulangan harian yang saya berikan. Hari ini saya akan memberikan pembahasannya sebagai belajar kalian untuk menghadapi penilaian tengah semester yang akan dilakukan mulai minggu depan. Oke, yang pertama, ada soal seperti ini. Kerangka proposal tersebut, bagian yang tepat untuk melengkapi kerangka proposal tersebut adalah, nah kita lihat kerangka proposalnya. Topiknya pelatihan pemanfaatan limbah kertas, berarti kerangka proposalnya ada latar belakang, nomor 2-nya dirumpangkan atau dihilangkan, 3 sasaran kegiatan, 4 tempat dan waktu kegiatan, 5 narasumber, 6 susunan panitia, dan 7 jadwal kegiatan. Jelas ini adalah proposal kegiatan. Tapi yang diminta adalah bagian yang tepat untuk melengkapi kerangka tersebut. Berarti setelah latar belakang, jawabannya adalah tujuan kegiatan. Coba dibuka lagi materi saya yang sudah saya berikan kemarin ya. Selanjutnya, ada soal semacam ini. Yang diminta adalah amanat yang sesuai dengan kutipan cerpen tersebut. Kalau yang diminta amanat, berarti kita harus membaca kutipan cerpen secara keseluruhan ya. Coba kita baca terlebih dahulu. Seperti teman-teman yang lain, sebenarnya Andi ingin sekali memberi hadiah untuk Tommy. Tetapi ia tidak enak hati meminta uang pada ibunya. Apalagi Ibu Naya diam ketika ia menyodorkan undangan pesta ulang tahun Tommy kemarin. Saat itu, ibu sedang duduk-duduk di beranda sambil memandang matahari yang mulai tenggelam. Diamnya ibu pertanda ibu belum punya uang untuk membeli hadiah. Andi sadar sejak ayahnya meninggal 3 tahun yang lalu, ia dan ibunya memang harus hidup hemat. Amanat yang sesuai dengan kutipan cerpen tersebut adalah apakah A, B, C, D, atau E? Jangan menambah kesulitan orang tua. Usahakan selalu memberi hadiah kepada teman. Temanilah ibumu saat duduk-duduk di beranda. Memberi hadiah pada teman merupakan keharusan. Atau kita harus hidup hemat agar memberi hadiah? Jelas jawabannya adalah jangan menambah kesulitan orang tua. Soal selanjutnya. Pernyataan dalam karya ilmiah didasarkan pandangan umum, tidak didasari pandangan pribadi penulisnya semata. Merupakan sifat karya ilmiah berbentuk yang diminta adalah sifat karya ilmiah. Ingat, sifat karya ilmiah itu ada slow, sistematis, logis, objektif, dan faktual. Sistematis itu, kita membuat proposal itu harus runtut, ya, harus urut. Logis itu masuk akal, objektif itu tidak boleh didasari oleh pandangan pribadi penulisnya. Faktual itu berisi fakta. Kalau soalnya tidak boleh didasari pandangan pribadi penulisnya semata, berarti jawabannya adalah objektif. Selanjutnya, yang diminta adalah nilai moral dalam penggalan cerpen di atas. Kalau ada soal cerpen seperti ini, berarti kita harus membacanya secara keseluruhan. Ya. Berarti kalau untuk soal berikut, nilai moral berarti jawabannya adalah benar. Persoalan kecil yang dibesar-besarkan akan berakibat fatal. Kalau ada soal cerpen harus dibaca semua ya. Selanjutnya, urutan yang tepat kerangka proposal di atas adalah, jelas ya, ini bentuknya adalah proposal kegiatan. Topiknya ulang tahun sekolah. Berarti kalau proposal kegiatan yang diminta kali pertama adalah apa terlebih dahulu? Ada yang tahu? Oke, berarti yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu ada di urutan nomor 3 ya.
Berarti setelah itu jelas. Yang lain adalah urutan pertamanya nomor 4, 2, 4, 1. Tidak perlu mencari jawaban selanjutnya, sudah pasti jawabannya adalah 3, 5, 6, 1, 4, 2, 7. Begitu ya kalau ada soal seperti ini ya. Kalau opsi lainnya tidak ada angka depannya itu 3, berarti jelas jawabannya adalah opsi kedua. Paham ya? Selanjutnya, yang diminta adalah jenis proposal yang sesuai dengan kerangka di atas adalah, ingat proposal itu ada proposal kegiatan, ada proposal bisnis, ada proposal ilmiah ya. Sekarang yang diminta adalah jenis proposal. Proposal ilmiah itu sama dengan proposal penelitian ya. Yang diminta adalah jenis proposal yang sesuai dengan kerangka di atas. Yang pertama ada judul proposal, pendahuluan atau latar belakang, dasar kegiatan, tujuan, jenis kegiatan, sasaran, pelaksanaan, narasumber. Jelas ini termasuk proposal kegiatan. Ada narasumber ya. Mudah ya untuk soal ini ya. Oke, saya lanjutkan untuk soal berikutnya. Bacalah paragraf penutup proposal di bawah ini. Paragraf penutup proposal tersebut berisi tentang demikian, semoga kegiatan pelatihan ini bermanfaat bagi peningkatan kemampuan siswa SMK kelas 12 dalam menyusun cerita pendek. Berarti apa ini jawabannya? Harapan dan manfaat. Ada kata semoga ya. Di situ sudah jelas kalau ada kata semoga berarti harapan dan manfaat. Selanjutnya, urutan kalimat yang tepat untuk membuat latar belakang proposal kegiatan yang baik adalah, nah kalau seperti ini harus kita cermati. Di sini di opsi 1 sampai 5 ya. Opsi pertama itu ada nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1-nya itu ada 3, ada di A, B, C. 2-nya ada di D, 3-nya ada di E. Kalau ada soal semacam ini, biasanya yang opsinya terdapat angka lebih dari 1, berarti itu biasanya menjadi opsi jawaban. Coba kita hilangkan dulu D dan E. Kita coba yang angka 1. 1 di opsi A, 1 di opsi B, dan 1 di opsi C. 1. Pemuda adalah aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Kenapa kok ini bisa menjadi sebuah jawaban? Ingat, kalau membuat atau mengurutkan sebuah kalimat, kalimat pertama harus merupakan kalimat utama yang ada berisi gagasan pokoknya. Cirinya, kalimat pertama itu harus bersifat umum. Kalimat pertama atau kalimat utama yang bersifat umum biasanya ditandai dengan verba relasional. Ada kata adalah, merupakan, ialah, yaitu merupakan kalimat yang bersifat umum. Berarti nomor 1 benar ya, 1, 1, 1 ya. Sekarang kita lihat jawaban berikutnya. Apakah angka 2, apakah angka 4, apakah angka 5? Coba kita lihat angka 2. Kepada mereka harus diberikan bekal jiwa. Tidak bisa ya. Coba 1, 4. Pemuda kelak akan menjadi tulang punggung kemajuan bangsa. Oke, kalau kalian mau mencari kalimat keduanya mana yang betul, itu ada caranya. Biasanya kalimat kedua itu ada penandanya, misalnya repetisi. Oh, di kalimat pertama ada kata pemuda. Berarti kalimat kedua biasanya ada repetisinya pemuda. Kalau tidak repetisi, berarti rujukan kata pemuda diganti oleh
hal itu bisa. Hal ini bisa, tersebut bisa. Kalau ini, kalimat pertamanya yang nomor 1 ada kata pemuda, lanjutnya ada repetisi pemuda di kalimat nomor 4. Setelah itu, jawabannya jelas ada di 1, 4, 3, 2, 5. Karena apa? Karena 2 jawaban sudah didapatkan, berarti yang lain salah. Begitu ya. Selanjutnya, rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang tersebut adalah, kalau ada soal semacam ini berarti harus kita baca ya. Coba kita baca. Latar belakangnya, masyarakat pedesaan sebagian besar masih mengandalkan sepeda sebagai alat transportasi. Dengan bersepeda, tidak diperlukan bahan bakar karena sumber energinya adalah tenaga manusia. Sepeda dapat digunakan di jalan-jalan yang sempit dan jika terjadi kerusakan dapat dengan mudah dan cepat diperbaiki. Akan tetapi, kecepatan laju sepeda sangat tergantung pada kekuatan pengendara. Di samping itu, faktor cuaca misalnya, angin yang bertiup dari arah berlawanan sangat menghambat laju sepeda. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis mencoba menggunakan kincir angin sebagai pendorong laju sepeda. Rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang tersebut adalah jenis kincir angin apakah yang sesuai untuk membantu laju sepeda? Apakah mungkinkah kincir angin dapat membantu laju sepeda? Ataukah opsi ketiga, mengapa kincir angin dapat membantu laju sepeda? Atau opsi keempat, mengapa harus menggunakan kincir angin dalam membantu laju sepeda? Yang kelima, apa merek sepeda yang tepat untuk dipasangi kincir angin? Jelas yang opsi kelima itu jelas salah ya. Berarti jawaban yang tepat adalah jenis kincir angin apakah yang sesuai untuk membantu laju sepeda. Kalau ada soal semacam ini harus disesuaikan dengan bacaannya atau teksnya. Tidak mungkin opsi kedua, mengapa? Karena ada kata mungkinkah. Apakah ini membahas tentang kemungkinan-kemungkinan tertentu? Tidak. Ya. Untuk yang ketiga, opsi ketiga dan 4, jelas tidak sesuai dengan bacaan. Selanjutnya, tujuan yang tepat berdasarkan penggalan latar belakang tersebut adalah kita disuruh untuk mencari tujuan. Ya. Coba kita baca latar belakangnya terlebih dahulu. Siswa SMK memerlukan pengalaman nyata dalam dunia kerja maupun dunia industri. Oleh karena itu, mereka perlu diterjunkan secara langsung ke dunia kerja atau dunia industri. Berarti kalau latar belakangnya seperti itu, tujuan dari latar belakang tersebut itu apa? Memberikan pengalaman kerja bagi para siswa SMK melalui kegiatan praktik kerja industri. Berarti kalau kalian disuruh mencari tujuan, kalian harus membaca latar belakangnya. Latar belakangnya itu berisi apa? Begitu ya. Selanjutnya, soal selanjutnya. Cermati judul karya ilmiah di bawah ini. Penulisan judul yang tepat di bawah ini adalah, ingat, penulisan judul kalau tidak menggunakan huruf kapital semua, berarti setiap kata huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital, kecuali konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung. Nah, kita coba lihat opsi yang pertama. Kritik sosial, jelas sudah terlihat S-nya kecil, sosial S-nya kecil, pentas P-nya kecil, teatrikal T-nya kecil ya. Itu jelas sudah salah. Sekarang yang opsi kedua. Semuanya menggunakan huruf kapital di awal kata, huruf kapital di awal kata, tetapi ada konjungsi yang menggunakan huruf kapital, yaitu dalam. Jelas salah ya. Dalam itu
harusnya menggunakan huruf kecil D-nya. Nah, sekarang yang opsi ketiga. Opsi ketiga itu apakah betul? Betul ya. Sekarang opsi keempat. Salah ya, karena dalamnya itu merupakan apa? Konjungsi, jadinya tidak boleh menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, yang E juga betul. Berarti ini ada dua jawaban ya. Ada yang di opsi C dan opsi E. Kita pilih. Selanjutnya, penggalan karya ilmiah di atas termasuk dalam bagian. Kalau kalian mau melihat seperti ini, gampang saja. Di situ ada kata simpulan. Di sini ada kata saran. Simpulan dan saran dalam karya ilmiah masuk ke dalam penutup. Itu mudah sekali, tanpa kalian harus membaca teksnya, harusnya bisa menjawab ya. Selanjutnya, bagian pendahuluan dalam makalah terdiri atas. Ingat, makalah itu di dalam pendahuluan yang pertama adalah latar belakang masalah. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang ketiga adalah tujuan. Yang keempat adalah manfaat. Berarti opsinya ada di opsi kelima. Soal selanjutnya. Kalau ada soal seperti ini, cerpen, berarti kita harus membaca secara keseluruhan. Yang diminta adalah alur. Kita harus mencari alurnya. Ingat, alur itu ada maju, mundur, dan campuran. Ya. Kalau penggalan cerpennya seperti ini. Hari ini aku bangun pagi terlambat. Kulihat jam telah menunjukkan pukul 7. Tanpa pikir panjang, aku langsung berganti pakaian dan langsung menuju sekolahku. Di perjalanan sekolah, aku memacu kendaraanku dengan sangat kencang. Namun, tiba-tiba dari arah berlawanan ada seorang pejalan kaki yang melintas. Tanpa sempat menghindar lagi, aku pun menumbur dirinya. Harusnya menumbuk ya. Atau ini, istilahnya menabrak dirinya. Maaf, itu mungkin typo dari saya atau typo ya. Berarti kalau hal seperti ini, alurnya itu alur apa? Jelas alur maju, menceritakan saat dia bangun pagi sampai dia mau menuju ke sekolah. Berarti alurnya maju, tidak ada yang menceritakan masa lalu. Selanjutnya, yang diminta adalah latar tempat. Kalau ada soal seperti ini, berarti kita harus membaca secara keseluruhan, latar ya. Pameran antar fakultas yang akan diadakan di salah satu ruangan di gedung rektorat selama seminggu adalah tradisi yang dilakukan setiap setahun sekali. Hari ini menginjak hari ketiga, waktu menunjukkan pukul 17:25. Di luar sudah mulai gelap. Ruang pameran sudah mulai sepi. Di setiap stand yang tinggal cuma 1-3 orang yang mendapat giliran berkemas. Tak terkecuali di standku. Nah, kalau seperti ini yang dibicarakan adalah pameran antar fakultas. Berarti jelas latar tempat ceritanya ada di ruang pameran. Tidak mungkin di taman kampus, halaman kampus, stan rektor maupun ruang kuliah. Karena jelas ya di sini ceritanya. Oke, selanjutnya soal daftar pustaka. Ingat, daftar pustaka Maunduta .2 penerbit titik. Diakhiri dengan tanda baca titik. Maun, nama. Jika namanya terdiri dari 2 kata, berarti harus dibalik. Abdul Khair harus menjadi Cair atau Khair, Abdul. Mana yang Khair, Abdul? Ada di opsi 3, 4, dan 5. Sekarang yang harus kita perhatikan, tadi di akhir itu harus ditandai dengan tanda baca titik. Mana? Opsi 3, 4, 5 yang ada tanda baca titiknya adalah opsi ke 3.
Ya, yang lain salah ya. Ini soal yang sangat mudah kalau kalian bisa menentukan atau tahu apa yang saya berikan tadi. Maun, duta, titik 2, penerbit, titik. Nama, tahun, judul, kota, titik 2, penerbit, titik. Berarti jawabannya adalah opsi ketiga. Chair, Abdul, titik, 2008, titik, morfologi bahasa Indonesia, titik, Jakarta, titik 2, Rineka Cipta, titik. Itu adalah penulisan daftar pustaka. Selanjutnya, struktur dalam penggalan cerpen di atas merupakan bagian. Nah, struktur di penggalan cerpen atau struktur cerpen itu ada abstrak, orientasi, ada masalah, ada klimaks, ya, ada evaluasi, ada resolusi, dan ada koda. Ya, jadi kita baca strukturnya atau kita baca cerpennya. Kondisi fisik Hasan makin memburuk, pikirannya pun tidak menentu. Namun, ia sampai pada kesimpulan bahwa Anwarlah orang yang telah memisahkan dengan orang tuanya serta menjerumuskannya ke jalan yang sesat. Maka Hasan pun bertekad untuk memburu Anwar. Ia tidak memperhatikan sirine peringatan dari tentara Jepang berbunyi. Maka ia pun ditembak. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Hasan sempat mengucapkan Allahu Akbar, lalu tak bergerak lagi. Struktur yang tepat adalah, ini kuncinya ada di sebelum menghembuskan napas terakhir, Hasan sempat mengucapkan Allahu Akbar. Berarti itu adalah sebuah resolusi. Istilahnya ending, resolusinya ya. Soal selanjutnya yang diminta adalah tokoh aku dalam kutipan tersebut merupakan sudut pandang. Ingat, sudut pandang itu dibagi menjadi dua. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ya, sudut pandang orang pertama dibagi lagi menjadi sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Selanjutnya, orang ketiga itu dibagi lagi menjadi serba tahu dan pengamat. Ingat, sudut pandang itu tidak ada sudut pandang orang kedua ya. Jadi kalau ada opsi orang kedua berarti jelas salah. Nah, sudut pandang orang pertama itu biasanya ditandai dengan kata aku, saya. Ya. Kalau sudut pandang orang ketiga itu ia, dia, mereka. Nah, kalau pelaku utama itu menceritakan tentang diri kita sendiri. Kalau pelaku sampingan menceritakan kisah orang lain tapi tetap menggunakan kata ganti aku. Kalau orang ketiga serba tahu, itu contohnya bisa kita menceritakan tentang teman kita atau sahabat karib kita. Berarti kita sudah tahu fisiknya bagaimana, sifatnya dia bagaimana, karena kita menggunakan orang ketiga serba tahu. Kita tahu segalanya tentang dia. Kalau orang ketiga sebagai pengamat, misalnya kita sedang nongkrong di warung kopi, kita melihat orang yang ada di pojok sana sedang melakukan apa misalnya. Berarti sebatas yang bisa kita lihat, kita tuliskan di dalam sebuah cerita. Kita tidak tahu sifatnya dia bagaimana, kita hanya bisa melihat secara fisik, secara kasat mata yang bisa kita lihat pada saat itu. Berarti itu orang ketiga sebagai pengamat, kita hanya mengamati saja. Berarti kalau seperti ini, pagi ini cuaca begitu cerah sehingga dapat mengubah suasana jiwaku yang penat karena setumpuk tugas yang terbengkalai menjadi teringankan. Namun sekarang aku harus mulai bangkit dari tidurku dan bergegas untuk mandi karena pagi ini aku harus bekerja keras. Tokoh aku dalam kutipan tersebut merupakan sudut pandang jelas dia orang pertama sebagai pelaku utama karena dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Ada kata ganti aku, jiwaku, ku itu sama dengan aku. Selanjutnya, soal selanjutnya. Yang diminta adalah hal-hal yang perlu diuraikan dalam kajian teori berdasarkan judul tersebut adalah, ingat kajian teori itu harus mengacu ke judul. Apa yang harus kita tulis, teori-teori yang harus kita tulis harus mengacu ke judul. Judulnya adalah
Pembuatan es krim ekstrak ubi jalar ungu dengan variasi jumlah penambahan susu full cream dan keragenan. Berarti kajian teorinya itu ada es krim, ada susu, ya, ada ubi jalar ungu, ada keragenan. Berarti jawabannya adalah opsi kelima. Selanjutnya, diminta majas. Majas yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah, kita baca ya, angin mendadak menerpa sangat keras disertai ombak yang semakin besar menghantam dinding perahu mereka tanpa ampun. Menghantam, yang biasanya yang bisa menghantam itu adalah manusia. Berarti benda mati yang seolah-olah hidup seperti manusia dinamakan majas personifikasi. Kalau hiperbola itu berlebihan, melebih-lebihkan. Misalnya, aku tanpamu butiran debu. Berlebihan ya itu ya majasnya ya. Kalau metonimia itu menggambarkan suatu barang. Misalnya kalau kita menyebut, tolong ibu berikan sarimi. Padahal yang dibeli adalah mie sedap. Itu metonimia ya. Selanjutnya ada paradoks. Paradoks itu misalnya seperti ini. Aku merasa sepi di tengah suasana yang ramai ini. Berkebalikan ya. Selanjutnya anafora. Anafora itu pengulangan kata di awal kata di setiap bait. Berarti jawabannya adalah personifikasi kalau ini. Ombak yang semakin besar menghantam dinding perahu. Kata menghantam, yang bisa menghantam itu manusia. Berarti benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Jawabannya adalah personifikasi. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Saya ingin apa yang saya jelaskan ini kalian jadikan acuan untuk belajar penilaian tengah semester yang akan dilakukan mulai minggu depan ya. Saya kira kalau kalian memang benar-benar mendengarkan dan mencerna apa yang saya jelaskan, kalian bisa mengerjakan PTS yang akan diselenggarakan oleh sekolah. Tetap semangat, tetap berprogres dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.